Oke, Bang, terima kasih. Pembicaraan Pak Prabowo sebelumnya bicara dengan Pak Jokowi begitu sebelum pertemuan dengan Bu Mega ini? Saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi, boleh dengan siapa aja. Demikian. Oke. Ada rencana pertemuan juga dilanjutkan malam ini nggak sih, Pak? Oh iya, ada rencana pertemuan dilanjutkan malam ini antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Saya rasa enggak, karena ini Pak Prabowo barusan selesai rapat, sekarang sedang istirahat di rumah. Kalau Begawan pikir-pikir nih, kayaknya ini makin banyak yang sadar, banyak yang ngerti dan paham. Semua pada butuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Mbak Mega ini. Lah mau bagaimanapun kondisi dan situasi negara ini khususnya tentang ekonomi. Ekonomi kita ini lagi nggak baik-baik saja. Banyak yang nyedak merapat nempel ke Partai Banteng. Kemarin kan wis tak kupas di Ngompol, Presiden bertemu Bu Mega diem-diem malam hari di rumah Ketua Umum PDIP. Pertemuan dua tokoh besar itu kesannya kok sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ada apa itu? Akhirnya pada Selasa kemarin, petinggi Gerindra serta pejabat teras PDIP mengakui ada pertemuan Bu Mega dengan Presiden Prabowo. Nah, tidak ada yang tahu apa topik sesungguhnya yang dibicarakan antara keduanya. Nah, foto pertemuan juga baru nyebar kemarin, tidak pada Senin malam. Nah, di soal ini lagi-lagi mantan Presiden ke-7 Jokowi mau nyalip di tikungan. Ini ojo-ojo loh, ini analisa Begawan. Kenapa kok langsung tak simpulkan begitu? Sebab elit PSI, Partai Cah Nom yang sekarang lagi ngelunjak-ngelunjak ini, tiba-tiba berharap Bu Mega selanjutnya akan bertemu dengan Jokowi dan Pak BY. Ngatur-ngatur, urusannya apa gitu. Lah kok melu payu. Hobinya kok ikut-ikutan partai cilik. Lah ini makanya partai cilik ini ya anaknya presiden mantan ya, jadi selalu menjadi pemberitaan. Ya ora enak hubungannya ngapain. Lu kan biasa. Dia itu maunya punya manuver sendiri. Lo mbak tahu dirilah. PSI itu introspeksi, ngaca. Dulu yang ninggalin siapa? Aneh bener. Jare wong hebat, tapi perkara politik. Senengannya numpang. Melu payu. Nah sebelum tak lanjut, penting tak ingatkan. Urusan pribadi Bu Mega sama Pak Jokowi itu gak ada tatu. Kegelan. Cuil, kekecewaan, ada sakit hati. Siapa yang sakit hati? Maksud tak jelas ke. Yang ada di pikiran Bu Mega atau mantan kader bernama Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution telah dipecat dari partai pimpinan Mbak Mega ini. Ketiganya diputuskan telah melakukan pelanggaran aturan partai. Ya wajar kalau dipecat. Meskipun itu presiden, wali kota. Nggak peduli partai itu. Serta ngobok-obok konstitusi dan banyak yang membantah. Bahwa Jokowi dan keluarga itu ngobok-ngobok konstitusi. Dan yang bantah orang-orang top loh. Heran saya. Anda memang berniat ketemu, benahi dulu tuh kesalahan-kesalahan yang ada. Terus juga lihat kondisi sekarang. Bantu tuh presiden yang panjenengan dukung buat mengembalikan kondisi negara ke kondisi yang lebih baik. Baik ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Lah kok pena wae nyimut langsung berharap Ketua Umum PDIP terus mengagendakan pertemuan sama Jokowi dan Pak BY. Ya jangan dikira pertemuan pada Senin malam itu. Gak ada kendalanya. Gak ada yang kemeringet itu. Kan kita tahu semua. Setelah Pilpres Bu Mega memang merencanakan berjumpa sama Pak Prabowo. Itu bola-balik. Begawan jadi ingat tuh Mega Pro. Lo diundur jadi habis pelantikan. Ya ora kedaden, batal lagi. Kemudian di akhir atau awal tahun, maksa batal juga. Lo apa tertundanya agenda pertemuan itu kesibukan presiden? Itulah sing wong ramudeng. Dia kan bilang begitu mesti. Wah, presiden sibuk ini. Loh, dalam terawangan kalkulasi hitung-hitungan politik, termasuk analisa Begawan, mundurnya pertemuan itu memang ada pihak
yang mengganggu, ngeriwukti, ngeribeti, ngriseni, malah sok meden-medeni. Nek nekat ketemu, awas, maka Prabowo akan ABCD dan sebagainya. Bentuk ancaman mungkin seperti itu. Ada kelompok atau kekuatan politik yang cukup powerful, itu nggak mau menghendaki Pak Prabowo bertemu dengan Mbak Mega, ngobrol empat mata. Bagi Begawan, ketemunya Prabowo dengan Megawati itu adalah sebuah kebaikan bagi negara ini. Karena Pak Prabowo paham bahwa bersama Mbak Mega, dia yakin bisa memperbaiki negara ini. Sehingga setelah pertemuan kedua tokoh, ada yang berharap, ya selanjutnya ketemu sama Jokowi lah, sama Pak BY, supaya membuat suasana politik kondusif. Itu omongannya petinggi PSI yang gembiran bilang, Bung Andi Budiman itu, wakil ketua umum DPP PSI. Lah kok enak men, lah wong namanya Budiman kok menyampaikan sesuatu nggak Budiman. Itu nggak bijak namanya. Sebelum halu ngebet berhasrat terjadi pertemuan sama tokoh-tokoh lain, bu diingat apa yang sudah kalian lakukan saat ini demi negara ini. PSI itu buat apa untuk negara ini? Sudah melakukan apa buat negara ini? Situasi politik kita jadi lumayan kalem. Kalau toh pun ada demo, ada protes, itu belum sampai tahap genting. Makanya kok disebut Bu Mega ketemu dengan Pak Jokowi biar situasi politik kondusif. Kondusif yang mana? Nah, kesimpulan yang sama sekali tak berdasarkan. Dan seperti sing wis tak ceritake kemarin. Ketua Umum Partai Bandeng itu kan kesannya meneng-menengan tuh, diem-diem. Itu pasti ada penyebabnya. Mbak Mega itu politisi kawaan, punya jam terbang yang tidak bisa diremehkan. Sudah makan asam garam politik yang sudah mampu untuk menjaga dirinya, marwah dirinya. Apa sih yang membuat seorang presiden yang juga ketua umum partai besar meh silaturahmi wae gak ngasih tahu jurnalis? Pak Prabowo itu presiden loh, didukung 58%. Kok mau ke Teguh Umar aja delik-delikan? Apa takut 58% pemilihnya pada demo ke istana? Wong di demo mahasiswa wae Pak Prabowo ngeranggagas. Apalagi para pendukungnya yang sudah dikasih sembako. Gampang itu. Gak akan ngaruh. Lah sikap itulah yang kemudian tak simpulkan sebagai rasa ketakutan nek ketahuan sama Jokowi. Ini penilaian saya loh, nggak nuduh. Yang tidak suka dengan bertemunya mereka, ya jelas beliau. Yang lain nggak punya kepentingan apapun. Tidak akan khawatir belas. Dan kata Ketua Harian Gerindra, Bung Sukmi Dasko, kalau pertemuan itu gak diberitahukan ke Pak Jokowi, itu yang ngomong Bung Dasko loh, bukan saya loh. Wih tenan wih. Nah, orang percaya orang nih omongannya Bung Dasko ini. Hah? Ini lihat nih. Di masa-masa pada saat sekarang ini, semua tokoh bangsa harus kemudian bersatu, bagaimana memikirkan bangsa dan negara pada saat situasi global pada saat ini. Demikian. Oke, terima kasih. Pembicaraan Pak Prabowo sebelumnya bicara dengan Pak Jokowi begitu sebelum pertemuan dengan Bu Mega ini? Saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan siapa aja. Demikian. Oke. Ada rencana pertemuan juga dilanjutkan malam ini nggak sih, Pak? Oh iya, ada rencana pertemuan dilanjutkan malam ini antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Saya rasa enggak, karena ini Pak Prabowo barusan selesai rapat, sekarang sedang istirahat di rumah. Saya baru dari... Nah, pasti kemudian ada yang kepikiran atau haters yang ngompol nyebut. Nek diem-diem, mengapa sekarang dibuka? Yo perkaranya wis kliwat konangan. Nek wis konangan ngapain nggak dijelaskan sekalian? Nek kan wis ketemu. Sudah ngomong-ngomong apa yang akan dilakukan oleh kedua tokoh politik Mbak Mega dan Pak Prabowo ini. Kabar keduanya ngobrol, diketahui sama wartawan. Maunya sih nggak ketahuan. Jangan meneng-menengan, bener itu. Hanya kelewat bocor aja. Ya gimana lagi? Pak Prabowo sama petinggi Gerindra sekarang ini sedang menghitung, mengkalkulasi apa yang bakal dilakukan Jokowi. Mereka ngerti ya, Pak Jokowi tidak bakal diam saja dengan pertemuan yang sudah terjadi antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo dan kita dukung pertemuan Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Nah biar orang-orang nggak pada curiga bila mantan presiden itu nggak berkenan. Kemudian Jokowi dorong PSI bikin pernyataan seperti yang tak sampaikan sebelumnya. Ini kalkulasi politik, boleh dong orang mempunyai kalkulasi-kalkulasi. Tapi apakah benar mantan gubernur Jakarta itu punya niat sungguh-sungguh menemui Bu Mega?
Ya ora bakalan. Dia wis gak duwe nyali kalau menurut saya loh. Pandangan saya Pak Jokowi gak punya keberanian untuk ketemu Mbak Mega. Sudah habis martabatnya di keluarga besar PDIP. Mau bukti? Kan habis dipecat. Jokowi gak merespon apapun tentang SK pemecatan partai. Nek nekat bicara, dia ngerti malah bisa merugikan diri sendiri dan anak-anaknya. Meski rumahnya masih terus didatangi orang atau rakyat. Kalau ke sana dapat souvenir, makanya banyak ke sana tuh. Itu gak bikin hatinya ayam sebenarnya. Jokowi paham yang datang itu memang sekedar pengen bertemu aja. Mau foto, nah, sudah ada yang manuver, ya rakyat yang moro tuh. Ojo meh belani, mikir Jokowi ameh kepiye wis doka. Mikir awake dhewe rakyat itu udah mumet itu. Lo mau bagaimanapun dia bakal bikin aksi-aksi lain agar rakyat terus mesakne, merasakan kasihan sama dia. Seakan-akan dia terzolimi oleh pertemuan Prabowo dan Megawati. Dan manuver itu kemarin langsung mak beduduk jedul. Tiba-tiba ini anaknya koordinator Maki, Bung Bunyamin Saiman, kok nggak gugat Pak Jokowi? Ya. Perkara mobil SMK. Ya. Kok nggak gugat malahan itu. Dalam perspektif atau analisa ngompol, gugatan atau naiknya isu ini, ya hanya biar nama Presiden ke-7 munggah neh. Seakan-akan diguyo-guyo, lo mobil SMA digugat, disalah-salah nih. Dan memang itu tujuannya. Kan kita tahu Indonesia itu, karakter demokrasi Indonesia, karakter politik Indonesia itu. Pemimpin yang dikuyo-kuyo itu seakan-akan dikuyo-kuyo itu yang benar. Nah, kita sekarang harus paham. Loh, sebelum yang membuat Gibran jadi cawapres, anaknya Bung Yamin di kasus pertama. Jokowi diuntungkan dan di perkara kedua seolah-olah Jokowi yang dirugikan. Artinya apa? Ya ini murni manuver. Mau galagasi, permainan politik saja. Untuk menciptakan kelas belas kasihan rakyat. Kelasnya memang ya gini aja nih. Masa gugat mobil SMK ke Jokowi. Padahal kan rakyat ora iso mikir, ini Bung Yamin ini piye nih. Ayolah jangan bermain-main sama kekuasaan. Masih ada ribuan urusan penting di negara ini. Ngapain gugat-gugat soal itu? Janganlah masuk ke dalam kelompok-kelompok kepentingan. Sebagai mantan aktivis, Begawan menyayangkan hal ini. Benar memang, yang gugat itu anaknya. Ini kayak kita gak paham aja. Apa dan siapa yang ada di balik gugatan itu? Permainan politik yang elegan, kelasnya yang jauh lebih terhormat, gak di level rendah. Kami paham di saat banyak yang nyorot Pak Jokowi, Bung Bunyamin kan seolah-olah kayak mau ngambil komando. Saya gak nuduh loh ini. Saya cuma menganalisa aja loh. Kok begitu caranya tuh? Dan tentang SMK, ini buat pengalihan saja. Buying time. Sembari dirumuskan, kira-kira pergerakan apa lagi yang mau dijalankan sama Jokowi? Kepala negara itu nggak bisa dituntut dari kebijakan yang dikeluarkan, Bung. Lalu berhenti atau nggak jalan, itu kan tidak mengandung unsur kerugian negara. Bukan urusan presiden juga. Lo mau bagaimanapun dalam diri Jokowi, ada kegelisahan dan kegundahan. Dia takut kelak pada waktunya, kekuatan politik yang dibayangkan gagal terbentuk. Ibarat sebuah orkestrasi, grup musik. Tahun pertama pemerintahan Prabowo, mantan presiden lagi geraya-geraya. Nyari cara mencoba berbagai manuver, menggalang kekuatan. Loh, bagi dia manuver masuk ke partai politik, itu solusi terakhir akhirnya. Ada hingga batas waktu, misalnya jelang akhir tahun 2028, belum berhasil menggalang kekuatan, itu plan cadangan terakhir. Dan akan lebih sulit untuk gerigah-gerigah. Loh, cadangan sebelumnya itu mendorong organ relawan jadi partai politik. Ya, Projo, ya, Bara CP, akhirnya gagal. Cuma rencana ini terkendala kepercayaan publik. Sosok Butiari, Noel, yang tidak layak dijual. Yang lebih posisinya sangat remeh. Opsi di atasnya itu membesarkan PSI. Yang akhirnya direbut, dikasihkan anaknya sebagai ketua umum. Toh partai Mawar Pink ada dalam genggaman anaknya akhirnya. Perkara atau tantangannya bukan soal komando atau menggalang dukungan. Yang bikin pusing Pak Jokowi itu Kaisang nggak kapabel buat terjun di politik. Dan itu jelas merugikan nanti kalau dipaksakan.
Lah opsi yang menurut Om Begawan sedang dibangun, dimasak, terus digembar-gemborkan Jokowi ya lewat gagasan partai Super TBK. Dugaan yang tak perkirakan bakal terjadi. Partai ini akan menggalang kekuatan hingga ke tingkat desa. Memanfaatkan program koperasi desa merah putih. Dan mungkin bagi Kompolres kayak mengada-ada. Tetapi satu hal yang mesti diperhatikan. Koperasi desa merah putih menjangkau 80.000 desa. Dapat dana 5 miliar tiap koperasi. Piro itu. Bisa 400 triliunan. Ini menandakan infrastrukturnya sudah ada di depan mata, tinggal digerakkan, tinggal bagaimana menyelundupkan atau mentransformasi pegiat koperasi beralih pada partai politik. Ini analisa loh, hitung-hitungan politik. Om Begawan tidak menuduh, boleh kan? Saya memberikan pendapat seperti ini. Sembari jalan maka dibutuhkan momentum-momentum, isu-isu pengalihan perhatian agar nama Jokowi terus diperpanjangkan publik. Lo mau bagaimanapun, isu pertemuan Mega Jokowi tetap akan dipelihara, akan dipolitisasi, akan dimain-mainkan. Seolah-olah Mbak Mega enggan ketemu Jokowi. Pasti akan digembar-gemborkan. Dan seakan-akan Pak Jokowi dizolimi oleh Mbak Mega. Oh, masyarakat terus paham. Lihat saja setelah PSI yang berkomentar. Nanti bakal disusul pihak lain tuh. Lihat, kita tunggu. Om Begawan tidak menuduh. Pasti akan ada komentar dari Budi Ari, Noel, Mati Tuta, sopo relawan yang kemarin tuh mengajak gelut. Sylvester apa itu. Yang jelas itu Sylvester Stallone, bintang film. Akan muncul juga berkomentar. Termasuk pula anaknya Jokowi yang jadi wapres. Nah, di perhitungan Om Begawan akan turut bersuara juga tentang pertemuan Mbak Mega sama Jokowi yang belum terjadi dan diinteni baik. Apa yang terjadi? Isu ini bakal digiring, diotak-atik, dipermainkan dan diarahkan menjadi yang salah nanti ya Bu Mega yang disalah. Seolah-olah menzolimi. Dikesankan seolah-olah Mbak Mega sombong, Mbak Mega tidak mau ketemu. Pasti begitu. Dan kita harus kawal ini, masyarakat harus paham. Ketua Umum PDIP itu pilih-pilih pihak yang ditemui. Mungkin begitu nanti akhirnya. Nolak ketemu Jokowi lah. Berarti kelasnya bukan negarawan lah. Atau dibangun narasi-narasi yang menyalahkan Mbak Mega. Atau Jokowi tidak dihargai sebagai mantan presiden. Padahal banyak rakyat yang nemu dia. Mungkin seperti itu. Lihat saja, Mbak Mega pasti yang akan disalahkan. Maka rakyat harus paham. Minimal para kader simpatisan PDIP harus paham dan bisa memberitakan kepada yang lain. Politik Indonesia memang masih serendah itu. Secemen gue lah, seremeh-remeh. Level politik kita itu belum naik kelas. Bertarung di tingkat gagasan, berlomba-lomba bagaimana mensejahterakan rakyat, menjaga konstitusi, bertarung melawan negara lain. Isi nemu piye kekuasaan ngabisi lawan politik dan menghina pihak lain yang kalah. Dan menghalalkan segala cara. Itu politisi kita yang sekarang hidup di negara kita. Dan rakyat harus melawan semua itu untuk tegaknya NKRI. Dan Indonesia harus dijaga dari semua kesemrautan pejabat-pejabat yang rakus akan kekuasaan. Salam Begawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.